Pertanyaan ini sudah pernah kita jawab sebelumnya, tapi tidak salah untuk diulangi karena penting untuk menjadi wawasan bagi kita, karena masih menjadi diskusi hangat di Facebook. Karena bahkan di Aceh pun banyak pendukung-pendukungnya. Yang pertama, kalau Nabi tidak bersedia melaksanakan salat kepada seorang sahabat karena terlibat hutang, sampai kemudian Abu Bakar membayar hutangnya, maka demikian pula Nabi pernah melaksanakan salat kepada tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun sudah ditegur oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah itu orang munafik. Tapi Rasulullah melaksanakan salat, kenapa? Karena yang meminta adalah anak dari Abdullah bin Ubay, yang dia adalah seorang sahabat Nabi dan seorang yang taat. Karena antara ayah dengan anak beda sekali. Abu Lahab musuh Nabi, tapi anaknya Abu Lahab adalah menantu Nabi dan sahabat, mati syahid. Maka tidak bisa menilai seseorang dari ayahnya, atau tidak bisa memburuk-burukkan anak karena ayahnya. Tapi setelah Nabi sholat tersebut, turun ayat teguran dari Allah. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Jangan engkau laksanakan salat ke atas salah seorang di antara mereka yang meninggal selama-lamanya, dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburnya. Siapa mereka? Munafik. Lalu bagaimana dengan kasus orang yang mendukung Ahok? Orang yang mendukung Ahok itu sudah jelas dalam Al-Quran. Ketika Allah katakan وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang munafik. Bayangkan, orang munafik saja dapat berita gembira. Tapi itu bahasa Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa majaz. Bahasa majaz itu kalau kita ilustrasikan sekarang, ada seorang yang berbuat jahat kepada kita dan kita mampu untuk membalas dengan lebih dahsyat. Tiba-tiba kita bertemu dengannya, maka kita tanya, nyopo kucung muntapak atau kita ingin menempelengnya, ingin ditendang dengan tendangan tanpa bayangan. Tapi bahasa yang kita pakai nyokutrom, bukan begitu bahasanya. Kalau marah sekali orang yang tidak mengontrol bahasa, nyokutrom. Tapi orang yang bisa kontrol emosi, dia bicara dengan sopan sekali. Dia lege-legenya yang kapegat lagi, kucung muntapak, kucung muntapak. Apa artinya? Mencium pipinya dengan telapak kaki. Itu bahasa yang dipakai oleh Allah. Wabashiril munafiqin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Enggak perlu menjadi ahli tafsir untuk paham ayat tersebut. Cukup dengan paham bahasa Arab, sekedar berbahasa Arab kita sudah tahu siapa orangnya. Siapa munafik? Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a. Mereka-mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Lalu kalau begitu, orang Islam yang di Amerika munafik semuanya karena pilih orang kafir jadi pemimpin. Orang Islam yang ada di Papua kafir semuanya, munafik semuanya karena pilih orang kafir jadi pemimpin. Bukan, belum selesai ayatnya. Min dunil mu'minin. Padahal masih tersedia alternatif yang mukmin. Selama masih ada calon yang mukmin, orang Islam yang pilih orang kafir munafik. Tetapi ketika sudah tidak ada alternatif yang mukmin, maka baru boleh memilih yang kafir dan kita tidak munafik. Kenapa? Karena tidak ada min dunil mukminin. Selama masih ada pilihan mukminin, tetap wajib diarahkan kepada mukminin. Nah, kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan engkau salat ke atas seorang pun di antara mereka yang meninggal selama-lamanya. Keluar tuduhan dari seorang tokoh ulama dalam tanda kutip dan menteri agama. Kalau ada orang yang muslim meninggal tidak disolatkan, maka berdosa seluruhnya. Ini bukan persoalan tidak disolatkan, ini persoalan tidak mau melaksanakan solat. Tapi kan tidak wajib untuk semuanya. Ayahnya ada, kakeknya ada, ahoknya ada. Kenapa nggak minta tim suksesnya? Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melaksanakan sholat atas seseorang. Misalnya kita tinggal di Prada,
ada seorang warga Prada yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati bersama. Umpamanya Pak Kecik dengan perangkat desa sudah buat keputusan bahwa di kampung kita di Prada, kalau ada warganya yang laki-laki 3 kali sholat Jumat tidak hadir absen di sini, maka kalau meninggal kami tidak mau melaksanakan sholatnya. Adakah bisa memaksa warga Prada untuk sholat? Tidak. Tapi bahwa jenazah muslim wajib disolatkan, ada ayahnya. Kalau ayahnya ingin warga Prada melaksanakan sholat, jangan setelah dia meninggal suruh orang lain. Tapi ketika anaknya masih hidup, ingatkan, menyahana kajak Jumat mati itu. Maka ini yang kemudian salah dipahami. Islam melarang untuk melaksanakan sholat kepada orang-orang yang munafik. Maka kalau ingin meninggal disolatkan, jangan jadi orang munafik. Kalau sudah jadi munafik, jangan memaksa orang lain untuk melaksanakan sholat. Wasiatkan saja kepada ayahnya. Ayahnya mati-mati kan yang gerang-gerau. Nah, itu prinsip dasarnya. Nah, maka itu sudah jelas ayatnya. Tidak perlu ditafsirkan, cukup dengan membaca teks langsung sampai kepada pemahaman. Makanya yang kemarin disampaikan oleh Zakir Naik, ayat itu hanya disampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada kebenaran Al-Quran. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran, maka ayat itu tidak berlaku kepada Anda. Gampang saja. Jadi kita tidak paksa orang lain. Hanya dipaksa kepada orang-orang yang percaya. Kalau Anda tidak percaya, silahkan. Nah, maka ayat Al-Quran hanya berlaku kepada orang-orang yang percaya Al-Quran itu benar. Bagi orang yang tidak percaya Al-Quran itu benar, maka tidak berlaku ayat tersebut kepadanya. Maka silahkan. Nah, ini prinsip dasarnya. Tentang pendukung Ahok tadi. Jadi sudah benar seruan-seruan panitia masjid, kami tidak bersedia. Mereka bukan melarang. Mereka tidak melarang, jangan laksanakan sholat kalau ada pendukung Ahok yang meninggal. Mereka hanya katakan, kami tidak bersedia. Bahwa ada orang lain bersedia, silahkan. Itu hak masing-masing. Maka kalau saya katakan, saya tidak bersedia, tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaksa saya. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban individual. Itu bukan fardhu ain, tetapi fardu kifayah.